Shalom saudara kasih dimanapun berada. Apa kabar? Doa dan harapan saya selalu supaya saudara senantiasa dalam badan sehat, sejahtera dan bahagia dalam kasih dan pemeliharaan Allah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Baik saudara, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan sampaikan renungan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari yang baru yang Kau ciptakan buat kami. Kami minta Tuhan menyertai dan melindungi setiap kami, memberkati setiap kami, sebab kami tahu bahwa Engkau adalah Allah pemelihara yang ajaib bagi setiap kami. Adalah kasih yang senantiasa ada menyertai kami. Sementara hamba-Mu akan menyampaikan renungan firman-Mu, kami mohon pengurapan dan berkat daripada Tuhan. Bila Roh-Mu membimbing dan memberkati hamba-Mu, sehingga hamba boleh memberkati setiap orang yang mendengarnya. Biarlah setiap orang yang mempunyai telinga boleh mendengar. Setiap mata boleh melihat keajaiban Tuhan. Membuka mata batin setiap kami. Jika boleh mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Dalam kesempatan ini saya akan bagikan renungan tentang Yesus adalah gambar wujud Allah yang tidak kelihatan. Untuk itu saya ajak saudara untuk membuka Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-18. Oleh ilham daripada Roh Kudus, Rasul Yohanes menuliskan demikian. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Benar, apa yang dituliskan oleh Rasul Yohanes ini adalah satu fakta kebenaran, bahwa tidak seorang pun pernah melihat Allah. Sekalipun dalam zaman purbakala, berulang kali Allah menyatakan diri dalam wujudnya kepada nenek moyang kita, pada orang-orang pilihannya. Yang pertama kepada Adam tentunya. Ya. Ketika Adam dan Hawa masih tinggal di Taman Eden. Kalau saudara baca dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-8. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu, lebih baik kita akan membacanya, ya. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Demikian bunyinya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Artinya apa? Bahwa Tuhan selalu hadir, seringkali hadir menjumpai manusia. Karena manusia itu diciptakan imago Dei, segambar dengan dirinya. Maka kenapa Allah selalu menjumpai Adam dan Hawa, bercakap-cakap, berbincang-bincang dengan Adam dan Hawa, bersekutu, bahkan mungkin bercengkerama, guyon-guyon dengan mereka. Saudara, karena Adam dan Hawa diciptakan segambar dengan diri. Namun, kita tahu ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ketika mereka mendengar bunyi langkah daripada Tuhan yang menjumpai mereka di Taman Eden, mereka jadi takut. Artinya apa? Mereka mengenal benar mana itu bunyi langkah kaki kuda, mana itu bunyi kaki gajah, mana itu bunyi langkah makhluk-makhluk yang lain yang ada di Taman Eden. Dan mereka dapat mengenal betul suara atau bunyi langkah daripada Tuhan. Artinya apa? Tuhan pada waktu itu juga ketika menjumpai manusia, dia mengambil rupa sebagai manusia. Saudara, sehingga Adam dan Hawa tidak canggung. Mereka berbincang-bincang, ya. Tetapi itu belum wujudnya yang kekal daripada Allah. Saudara kasih Tuhan, kemudian 2000 tahun kemudian, waktu zaman Abraham,
Nanti saudara bisa baca dalam Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 8. Ketika Tuhan menjumpai Abraham, maka Abraham melihat ada 3 orang yang datang. Dan Abraham menyambut mereka, bahkan membasuh kaki mereka. Artinya apa? Mereka bisa diraba ketika Allah mengambil rupa atau wujud sebagai manusia. Maka Allah bisa diraba. Tetapi tentu berbeda dengan manusia yang dilahirkan. Ya. Saudara, karena waktu itu Allah hanya sekedar mengambil wujud sebagai manusia bersama dengan 2 orang malaikatnya. Dan bahkan Abraham menyajikan hidangan dan mereka memakannya. Yaitu Allah yang berwujud manusia dan malaikat itu memakan hidangan. Ini sesuatu yang luar biasa. Kemudian pada zaman Yakub, ketika Yakub pulang dari Mesopotamia, dari rumah pamannya Laban untuk kembali ke Palestina, di Peniel Yakub berjumpa dengan malaikat Tuhan, malaikat Allah pada waktu malam, dan dia bergumul. Dan pada menjelang fajar, maka malaikat Allah itu menepuk pangkal paha daripada Yakub, sehingga Yakub terpaksa melepaskan. Dan setelah itu Yakub diberi nama Israel, yang artinya pemenang. Sebab Yakub sudah bergumul dengan Allah dan manusia, dan dia menang. Perhatikan, Yakub bisa bergulat dengan Allah sepanjang malam. Artinya apa? Waktu itu Allah menampilkan dirinya dalam wujud manusia. Bisa diraba, saudara. Nah, ini luar biasanya. Tetapi sekali lagi saya katakan, itu adalah belum wujud yang kekal. Allah hanya mengambil tempo-tempo wujudnya. Nah, saudara Tuhan, kemudian pada zaman Musa, kalau saudara baca dalam Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 6. Ya, saudara, 500 tahun setelah zaman Abraham, Musa melihat di Gunung Horeb itu satu penglihatan yang luar biasa. Musa melihat ada api yang menyala di semak belukar. Tetapi anehnya tidak ada asap dan semak itu tidak terbakar. Musa mendekati itu, dan ketika lebih dekat dia mendengar suatu suara. Musa, tanggalkan kasutmu, sebab tempat atau tanah di mana kamu injak ini adalah tanah yang kudus. Dan Musa melihat bahwa itu adalah Tuhan. Sebab dari situ dikenal nama Yahweh, yang artinya aku adalah aku. Kasih dalam Tuhan. Kemudian ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, di Gunung Sinai, Tuhan memerintahkan Musa untuk naik ke atas Gunung Sinai, sebab Tuhan akan memberikan hukumnya kepada umat manusia melalui Musa ini. Saudara, kita kenal dengan The Ten Commandments, 10 perintah Tuhan. Dan 40 hari 40 malam Musa berada di puncak Gunung Sinai itu. Tetapi Musa tidak melihat wajah Tuhan. Tuhan hadir di situ dan diselimuti dengan awan yang tebal. Sebab Tuhan berkata, tidak seorang manusia pun bisa tetap hidup ketika melihat wajah Tuhan. Karena wajah Tuhan begitu cemerlang, bersinar terang. Tetapi pada akhir daripada 40 hari itu, Musa diberikan anugerah, yaitu melihat belakang atau punggung daripada Tuhan. Itu anugerah, kasih karunia. Dan orang Israel pada waktu itu melihat Tuhan yang berjejak, melihat kaki Tuhan yang berjejak di sebuah seperti pualam yang tembus pandang. Dan mereka tidak mampu melihat kaki Tuhan karena apa? Bersinar terang luar biasa. Saya kasih Tuhan. Dan dalam Ulangan pasal 4 Musa menceritakan pengalamannya itu, bahwa ketika Tuhan hadir di atas puncak gunung itu,
Gunung itu seperti mau runtuh. Karena apa? Gempa bumi yang dahsyat luar biasa. Disertai dengan awan yang kelam. Dan api yang menyala-nyala di tengah awan itu. Dan suara halilintar yang sambung menyambung. Dan juga disertai suara sangkakala yang sambung menyambung. Umat Israel begitu takut melihat itu. Nah, Tuhan turun dengan segala kemuliaannya. Supaya apa? Supaya umat Israel belajar takut akan Tuhan. Supaya orang Israel tidak meninggalkan Tuhan dan tidak berdosa kepadanya. Supaya Israel bangga bahwa memang Allahnya adalah Allah yang hidup, Allah yang kekal, dan yang maha kuasa, yang dahsyat, yang menyertai mereka. Saudara, nah kemudian pada pada kali berikutnya, Tuhan pada zaman hakim-hakim menampakkan diri kepada seorang yang bernama Manoah, ya, pada zaman hakim-hakim, yaitu bapak daripada Simson, ya. Ketika Tuhan hadir menjumpai Manoah, Tuhan hadir dalam wujud manusia, ya, dan bercakap-cakap dengan Manoah tentang apa yang akan direncanakan oleh Tuhan melalui keluarga Manoah ini, yaitu Tuhan akan, ya, memberkati istri Manoah sehingga akan melahirkan seorang anak yang kelak akan menjadi natsir Tuhan, ya, yaitu pahlawan Tuhan yang bernama Simson. Saudara, dan luar biasa. Tetapi penampakan itu belumlah dalam wujud Allah yang kekal, karena Allah itu roh, sebagaimana tertulis dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 24 itu. Allah bisa menampilkan dirinya dalam wujud apa saja, ya tak? Tetapi pada akhir zaman 2000 tahun yang lalu, Allah menampilkan dirinya dalam wujud anak manusia, ya, dan itu sudah dibicarakan jauh sebelumnya. Seluruh Alkitab ini membicarakan tentang hal itu, mulai kitab Kejadian, ya, dan seluruh nabi-nabi Israel, sebab tidak ada nabi di luar Israel. Seluruh nabi Israel membicarakan tentang hal ini. Namun kalau saudara bertanya, kenapa orang Israel sampai hari ini belum percaya kepada Yesus? Itu masih rahasia Allah, ya. Sebab kalau Israel hari ini sudah percaya pada Tuhan Yesus, maka tidak ada anugerah lagi buat saya dan saudara, bangsa-bangsa di luar Israel. Nah, rencana Tuhan ini sampai genap, seluruh bangsa yang di luar Israel itu selamatkan, maka Injil akan kembali ke Israel, dan Israel nanti akan percaya kepada Allah yang telah menjelma menjadi manusia itu, yaitu manusia Yesus Kristus. Saudara kasih dalam Tuhan, pada akhir zaman, ya, pada Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14, saya akan bacakan saudara. Yohanes pasal pertama ayat yang ke-14 itu, apa yang dituliskan oleh Rasul Yohanes tentang kebenaran ini, saudara, ya, yaitu tentang Sang Firman yang menjadi manusia itu. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman yang dibicarakan oleh Yohanes dalam pasal 1 ayat 1 sampai 3, yang menciptakan segala sesuatu. Pada mula ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, ya. Dan segala sesuatu diciptakan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak satu pun telah jadi. Tidak ada yang diciptakan, ya. Dan firman itu telah menjadi manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, ya. Kenapa firman itu menjadi manusia? Ya, yang pertama, Tuhan menampilkan wujudnya. Yang kedua, ya, sebenarnya yang kedua ini yang paling utama juga, ya, yaitu untuk penyelamatan umat manusia dari dosanya, dengan menjadi korban tebusan bagi umat manusia, supaya di dalam Dia kita menerima anugerah keselamatan. Sebab hukum Taurat datang melalui Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Saudara, ketika Yesus hadir, ya, dan dikandung oleh seorang wanita, yaitu Maria,
Maria ketika mengandung Yesus, saya tegaskan, dia adalah perawan. Ya, masih perawan. Tidak ada seorang pun, seorang ibu pun di dunia ini yang ketika mengandung itu masih perawan. Hanya Maria, ya, ketika mengandung bayi Yesus tetap perawan sampai lahirnya bayi itu. Saudara kasih dalam Tuhan, ya, maka bayi Yesus disebut bayi yang kudus karena dia berasal dari firman yang nuzul menjadi manusia. Maka ketika umur 30 tahun Yesus menampilkan dirinya, ya, menyatakan dirinya kepada orang Israel. Dia berkata dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-24 dan 28, Yesus berkata demikian, ya, kepada orang-orang Yahudi atau kepada orang-orang Israel. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 24. Demikian saya akan bacakan untuk saudara, ya. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Mungkin bagi saya dan saudara hal ini sepertinya kalimat ini biasa-biasa saja. Tetapi bagi orang Yahudi yang mereka mengerti kitab suci, mereka paham betul apa itu artinya akulah dia. Ya, itu artinya bahwa dia ini adalah Allah atau Yahweh, Elohim Yahweh itu sendiri. So kasih dalam Tuhan. Kemudian pada ayat yang ke-28 saya akan bacakan. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Saudara, Yesus berkata, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Iya. Setiap orang tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia, Sang Pencipta yang hadir mengambil wujud rupa manusia, maka orang itu akan mati dalam dosanya. Mati kekal dalam, ya, neraka, saudara. Nah, kemudian Yesus berkata tadi dalam ayat yang ke-28, ya, bahwa ketika dia ditinggikan, maka engkau akan tahu bahwa akulah dia. Ya, bahwa Yesus tidak berbuat apa-apa sebagai manusia. Dia tidak, ya, mengambil berbicara menurut maunya sendiri, tetapi hanya seluruh apa yang dimaksudkan oleh Allah, apa yang menjadi perasaan Allah, pikiran Allah, hanya itu yang disampaikan, dibicarakan oleh Yesus. Ya, makanya seluruh perkataan Yesus yang dituliskan dalam Alkitab ini adalah perkataan firman Tuhan. Berbeda dengan para nabi-nabi. Kalau nabi-nabi berbicara menyampaikan firman Tuhan, pasti akan diakhiri demikianlah firman Tuhan. Tetapi Yesus, seluruh perkataannya adalah firman Tuhan untuk kita semuanya. Dan Yesus satu-satunya pribadi manusia yang berkata dalam Yohanes pasal 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Memang seluruh pengajaran Yesus diarahkan kepada Bapa, supaya manusia mengenal bahwa Allah itu adalah Bapa yang baik. Ya, tetapi saudara-saudara harus mengerti, ya, bahwa yang dimaksud dengan Bapa itu adalah pribadinya dia sendiri. Maka itulah Yesus berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa, tidak seorang pun mengenal Bapa, tidak seorang pun sampai kepada tujuannya Allah, ya, tujuan ibadah, kalau tidak melalui dia. Barang siapa yang ingin mengenal Allah, dia harus datang kepada Yesus. Melalui Yesuslah kita dapat mengenal pribadi Allah, sebab Yesus adalah pribadi Allah yang benar. Saudara saya kasih dalam Tuhan, maka kita akan melihat selanjutnya dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 7 sampai ayat yang ke-9, ya. Ini pernyataan Yesus sendiri untuk saya dan saudara, bahkan untuk seluruh dunia.
Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Saudara, perhatikan ayat 7. Yesus berkata, sekiranya kamu mengenal aku, ya, pasti ya, bukan tidak ada di sini keraguan-raguan, tapi satu kepastian, pasti kamu mengenal Bapakku, ya. Sekarang ini kamu mengenal dia, yaitu mengenal Bapa, sebab kamu telah melihat dia. Bingung kan waktu murid-murid? Maka salah satu dari muridnya itu Filipus tadi yang sudah kita baca berkata, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kemudian perhatikan perkataan Yesus pada ayat yang ke-9 yang ditulis oleh Rasul Yohanes ini. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa, ya, telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Ya. Karena apa? Karena Yesus adalah perwujudan daripada Allah yang adalah roh. Yang dalam perjanjian lama, seringkali Allah menampilkan dirinya dalam wujudnya. Seperti apa yang dikehendaki, tetapi belum memiliki wujud yang kekalnya. Ya. Dan pada akhir zaman, yaitu 2000 tahun yang lalu, ya, dimulai 2000 tahun yang lalu, Allah telah mengambil wujudnya yang kekal, yaitu dalam wujud manusia Yesus Kristus. Maka itulah oleh ilham daripada Roh Kudus, Rasul Paulus menuliskan demikian. Rasul Paulus ketika menuliskan surat kepada jemaat di Kolose, dia menuliskan demikian, ya, supaya jemaat memahami mengenal Allah dengan benar. Dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17 saya akan bacakan. Ia, yang dimaksud adalah Yesus Kristus, adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, ya, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Inilah pribadi Yesus, ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, menciptakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia, dan segala sesuatu ada di dalam Dia, ada di dalam kuasa daripada Yesus Kristus. Ya, hidup saya, hidup saudara, masa depan saya, masa depan saudara. Masuk surga atau masuk neraka, yang menentukan itu Yesus. Makanya kenapa Dia di akhir zaman adalah hakim yang adil. Ya, hanya Tuhan hakim yang adil. Dan itu dilakukan oleh Yesus. Karena Yesus adalah gambar dan wujud daripada Allah yang tidak kelihatan itu. Ayat yang terakhir, penulis kitab Ibrani, ya, menuliskan demikian. Dalam Ibrani pasal yang pertama ayat yang ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ia adalah gambar wujud Allah. Ya saudara, yaitu Yesus. Cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala sesuatu dengan firman-Nya. Kalau bumi ini berputar pada porosnya, kita bisa menikmati hari-hari yang pasti. Ada siang, malam, pagi, dan petang. Ya, air laut, ya, ombak laut terus berombak di tempatnya. Sungai air sungai tetap mengalir, ya, sampai hari ini. Semuanya karena apa? Ditopang oleh firman yang penuh kekuasaan, yaitu firman Yesus Kristus. Semua ditopang oleh Yesus Kristus. Kalau matahari sampai hari tetap bersinar karena Yesus Kristus menopang dengan firman-Nya. Saudara, dan nama Yesus adalah nama Allah sendiri. Nanti saudara bisa baca dalam Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 12 dan 26. Ya, karena itulah mengapa nama Yesus penuh kuasa. Siapa yang berseru kepada nama Yesus diselamatkan. Ya,
Saudara mengusir setan dalam nama Yesus, setan lari. Karena apa? Nama Yesus berkuasa. Nanti saudara bisa baca dalam Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11 ya. Di bawah kolong langit ini, di langit dan di bumi ya, nama Yesus berkuasa. Ya, malaikat tunduk pada nama Yesus. Setan-setan tunduk pada nama Yesus. Dan seluruh semesta alam ini tunduk di dalam nama Yesus Kristus. Dan pada akhir zaman nanti, ya, setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, berbahagialah saudara mendengar firman Tuhan. Yang percaya bahwa Yesus adalah perwujudan Allah, maka saudara akan menerima hidup yang kekal. Saudara punya ketenangan dalam hidup ini, ketentraman, sebab Ia menyertai saya dan saudara. Ia tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Ya, nama Yesus itu nama yang ajaib. Dari dunia ini sampai ke surga. Dari sekarang sampai selama-lamanya, Yesus Kristus tetap sama. Dia tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia mengasihi saudara. Kalau dia berkorban karena dia mengasihi saudara, supaya di dalam dia kita memiliki hidup dan memiliki segala kelimpahan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dimanapun berada. Shalom.